Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Apakah kalian sudah mendengar berita terkalan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu, Bung?
Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari berita yang saya dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Kalau begitu, kita harus memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Bung. Benar itu. Jepang sudah tidak punya wewenang lagi di negara kita. Benar. Kita harus memanfaatkan momen ini, Bung. Mari kita laksanakan. Mari kita laksanakan. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Chairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Barat. Teman-teman sekalian, apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Dari mana engkau tahu berita tentang itu? Barusan, saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrini. Ia mendengar tentang berita kekalahan Jepang di radio, tentang gencatan senjata yang diberikan oleh sekutu. Berarti negara kita dalam kondisi vakum power? Benar. Dengan demikian, saya mengumpulkan Anda sekalian untuk membagi kekuasaan, untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tepat sekali, kita harus membagi tugas. Mikana dan Chairul datang ke kediaman Soekarno untuk memberikan kabar ini. Sedangkan saya dan Bung Darwis akan mengabari pemuda lain untuk merebut kekuasaan Jepang. Mari kita laksanakan. Bung, kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Lihat, ini batang leherku. Saya tahu pocokan. Potong batang leherku sekarang juga. Tak perlu kau menuhi esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang telah kalah oleh sekutu. Rakyat telah banyak menderita atas jajahan Jepang, Bung. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi, kita harus menghadapi Belanda yang hendak berperang kembali ke negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan Indonesia? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit memproklamirkan kemerdekaan Indonesia sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis Jepang? Sedangkan Jepang pun telah kalah dalam perang-sucinya sendiri. Dengan kekuatan segelintir ini, kita tidak akan mungkin menang lawan armada tentara Jepang. Coba perlihatkan padaku, seberapa besar kekuatan yang telah kau rencanakan itu. Apa tindakanmu untuk menyelamatkan anak-anak dan para wanita bila terjadi pertumpahan darah? Bagaimana bisa kita mempertahankan kemerdekaan kita? Coba bayangkan, bagaimana kita berdiri di atas kekuatan ini sendiri. Tapi, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat Indonesia yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa Indonesia kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita menghadapi sekutu yang hendak kembali ke negara kita. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya kita bicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Siapa ini? Coba kamu gabung.
Waalaikumsalam. Kenapa saudara datang ke pagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Lebih baik duduk aja sebentar. Silakan. Saya mendengar tadi kalian ingin membawa kami ke tempat pengasingan. Apa yang kalian maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian ke tempat pengasingan karena agar terhindar dari ancaman bentrokan antara rakyat dan Jepang. Kalau begitu, izinkan kami untuk berdiskusi sebentar. Ya, silakan. Bagaimana, Bu? Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak-anak turut serta Bu untuk menjamin keselamatan mereka. Baik, saya akan mengajak mereka pula. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Saya dengar Soekarno dan Bung Hatta menghilang. Apakah Anda tahu keberadaan mereka sekarang? Maaf, Bung, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku, di mana mereka sekarang? Dan aku akan menjamin keselamatan mereka setibanya di Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya kepadaku, nak? Ayo, nak, kemari. Iya, ada apa, Pak? Silakan duduk. Tolong antarkan saya ke Rengas Dengklok. Baik, Pak. Nah, sekarang coba jelaskan mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini. Maafkan kelancaran kami, Bu. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin bicarakan masalah kemerdekaan kembali. Bukankah tempoh hari sudah kami bicarakan pada kalian? Masalah kemerdekaan akan dibahas di sidang PPKI. Memang benar adanya, Bu. Tapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI? Sedangkan PPKI sendiri adalah badan bentukan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri, Bu, dengan usaha kami sendiri, tanpa ada campur tangan Jepang. Pendapat itu memang benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang untuk dapat memerdekakan Indonesia. Lalu bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan masa kita hanya jadi manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya kita menunggu janji itu, Bu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sekarang juga demi rakyat yang telah bertahun-tahun terbelenggu di negara mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekarang masalahnya. Sekalian, mari kita bicarakan malam ini. Jangan ada ketegangan. Mbak, gimana? Ya. Syodanko Singgi membawa Soekarno dan Muhammad Hatta menjauh dari perdebatan itu, kemudian mereka berunding. Apa yang mereka katakan benar adanya, Bu. Saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah semua ini dapat kita lakukan? Tentu mungkin, Bro. Asal kita berusaha. Pasti ada jalan. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa adanya campur tangan dari Jepang. Selamat sore, Bu. Sore. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju, kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok? Pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap, Bu. Jika mungkin, kita akan melaksanakan proklamasi esok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Apa kabar, Bung? Baik.
Bagaimana kita membicarakan teks proklamasi untuk kemerdekaan kita? Kita butuh tempat, Bu. Tapi hari ini sudah sore dan mendung. Jepang melarang kita untuk melakukan kegiatan. Apalagi Jepang tahu kita akan merencanakan proklamasi. Saya punya ide. Kita pinjam rumah Laksamana Maeda. Siap. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Kita sudah sampai rumah Maeda. Mari kita ambil departemen. Selamat malam. Silakan masuk. Terima kasih. Ada perlu apa, Bung? Maaf kali mengganggu malam-malam begini. Kami butuh tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan Indonesia yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah itu? Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi. Terima kasih, Pak Perwira. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI, Bung. Memang kenapa? Lantas, siapa yang akan menandatanganinya? PPKI adalah lembaga bentukan Jepang. Sedangkan kita telah berjanji untuk tidak membawa Jepang dalam urusan proklamasi ini. Kau benar, Nak. Lalu bagaimana, Bung? Kalau begitu, adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika yang menandatangani teks proklamasi Indonesia adalah semua orang yang hadir pada saat ini? Seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya. Jangan. Kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dengan masalah ini. Lalu bagaimana, Bung? Karena semua ini berkat jasa dan tumpah darah para pahlawan bangsa Indonesia. Lebih baik kita tulis saja atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya punya usul. Bagaimana jika yang menandatangani teks proklamasi adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Usul yang bagus. Bagaimana para hadirin? Ya, kami setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Tolong kau ketikkan di sini. Baik, Bu. Jaga itu baik-baik. Baik. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi selesai pada pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan seadanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Bagaimana, Pak, persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk besok? Alhamdulillah, akhirnya semua bisa berjalan dengan lancar. Bapak juga terima kasih sama Ibu telah menemani saatnya sangat-sangat menguras pikiran ini. Iya,
Terima kasih Gusti Allah telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi kemerdekaan besok akan berlangsung? Sudah, besok kita akan melaksanakan upacara bendera dan kemudian diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya Pak, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Oh iya, bagaimana kalau Ibu saja menjahit bendera tersebut? Tapi Ibu tidak punya kain Pak, Ibu cuma punya kain merah dan putih. Terus bagaimana Pak? Sudah, tidak apa-apa. Buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ya, ide yang bagus. Bendera pusaka Sang Saka dan warnanya merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Bapak setuju, Bu? Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun teks pidato yang akan Bapak bacakan besok. Baik. Hari Jumat, pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bung, sebaiknya siapa yang akan mengibarkan bendera merah putih ini? Serahkan saja tugas ini kepada saudari Timurti. Trimurti, kemari. Ini, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda kemerdekaan dan awal kejayaan bangsa Indonesia. Iya Bu, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Terima kasih, Trimurti. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa yang penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak pernah putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun, menyusun kekuatan untuk mencapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, saya, para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawarah itu seia sekata. Inilah saatnya kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkan proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
malam-malam, sore. Ya emang mau kan mau. Dan Sukarni berkumpul dengan saya. Dia jadi teks enaknya. Dan kembali lagi berpuasa di negara ini. Mengapa? Ada. Terima kasih. Hai Kika, tuli. Ini kan gue bebek.